Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Diana Wasari, NIM saya 24150124. Dan saya Ana Nurfiatin dengan NIM 24150119. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Kami dari kelas SI 3A. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek dan tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang diampu oleh Bapak Putra Dirgantara FKOM MM. Video ini menampilkan hasil observasi kami terhadap sebuah fenomena nyata di lingkungan kampus, yaitu proses peminjaman dan pengembalian buku di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang kami analisis menggunakan pendekatan BPMN. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri merupakan kampus yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Kampus ini yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jurusan Sistem Informasi Unugiri sebagai kampus teknologi inovatif yang unggul dalam bidang Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Digital Innovation. Latar belakang dari kasus ini adalah perpustakaan Unugiri merupakan pusat informasi dan referensi akademik bagi mahasiswa dan dosen. Proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi layanan utama yang mendukung kegiatan belajar. Kami memilih kasus ini karena melibatkan interaksi langsung antara mahasiswa, pustakawan, dan sistem informasi. Meskipun sudah menggunakan sistem digital, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pengembalian, kurangnya notifikasi, dan pencatatan manual. Melalui analisis ini, kami ingin menggambarkan bagaimana alur proses bisnis berjalan dan bagaimana sistem dapat membantu meningkatnya efisiensi. Tujuan dari analisis SOP meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan ada 4. Yang pertama, menyusun SOP resmi yang tersandar untuk layanan peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, ada memetakan alur kerja aktual agar bisa diidentifikasikan titik-titik perbaikan. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dengan memperjelas peran setiap aktor. Yang keempat, memberikan masukan untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan agar lebih otomatis dan user lebih friendly. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram BPMN yang menggambarkan alur proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan Unugiri Bojonegoro. Diagram ini kami susun berdasarkan hasil observasi langsung dan menggunakan standar BPMN 2.0 untuk memetakan aktivitas, keputusan, serta alur data antar aktor, yakni mahasiswa, pustakawan, dan sistem perpustakaan. Pada diagram ini terdiri dari 3 pool utama, yaitu mahasiswa sebagai peminjam, pustakawan sebagai petugas layanan, dan sistem informasi perpustakaan sebagai sistem pendukung digital. Tujuan pemisahan pool ini adalah agar alur kerja dan interaksi antar aktor terlihat jelas, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sistem. Untuk pool mahasiswa, proses dimulai saat mahasiswa datang ke perpustakaan dan melakukan registrasi dengan memasukkan NIM ke komputer. Setelah itu, mahasiswa mencari dan memilih buku, lalu menyerahkannya ke pustakawan. Setelah diverifikasi, mahasiswa menerima buku dan kartu anggota. Masa peminjaman yakni maksimal 7 hari, dan mahasiswa boleh meminjam hingga 2 buku. Jika ingin memperpanjang, mahasiswa harus konfirmasi ke pustakawan dan perpanjangan bisa dilakukan maksimal 2 kali.
Setelah masa perpanjangan selesai, mahasiswa mengembalikan buku, dan jika terlambat, mahasiswa harus membayar denda sebesar Rp500 per hari. Untuk pustakawan menerima buku dari mahasiswa dan melakukan verifikasi serta pencatatan peminjaman di sistem. Selama masa peminjaman, pustakawan menunggu pengembalian. Saat buku sudah dikembalikan, pustakawan mencatat pengembalian dan menerima pembayaran denda jika ada. Terakhir, pustakawan mengubah status buku menjadi tersedia karena buku tersebut telah dikembalikan oleh peminjam. Lalu untuk pool sistem informasi perpustakaan. Sistem memverifikasi keanggotaan mahasiswa, mencatat data peminjaman dan pengembalian, menghitung keterlambatan dan denda, serta menyimpan semua data ke database perpustakaan. Status buku juga diperbarui secara otomatis oleh sistem. Diagram ini menggunakan simbol BPMN standar seperti start event, end event, task untuk aktivitas, gateway untuk keputusan seperti perpanjangan dan keterlambatan, intermediate event untuk proses peminjaman, data objek dan data store untuk pengelolaan data, message flow antar pool, dan data association untuk alur data. Dengan BPMN ini, proses yang awalnya terlihat kompleks bisa dijabarkan secara runtut dan sistematis. Contohnya, saat mahasiswa terlambat mengembalikan buku, sistem langsung menghitung denda dan menampilkannya saat pustakawan mencatat pengembalian. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami alur kerja, menemukan titik-titik perbaikan, dan merancang sistem yang efisien. Partisipasi dan wawancara kami menemukan beberapa bottlenecks. Yang pertama, mahasiswa sering lupa batas waktu pengembalian sehingga terkena denda. Yang kedua, tidak ada sistem pengingat otomatis untuk batas waktu peminjaman. Yang ketiga, ada proses perpanjangan masih manual dan harus datang langsung ke pustakawan. Yang keempat, mahasiswa tidak bisa mengetahui status peminjaman atau sejumlah denda secara manual. Yang kelima, ada minat mahasiswa dalam meminjam buku masih rendah, sehingga sistem belum dimanfaatkan optimal. Kami memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, integrasi sistem notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk mengingatkan batas waktu pengembalian dan jumlah denda. Yang kedua, digitalisasi proses perpanjangan agar mahasiswa bisa memperpanjang peminjaman buku melalui portal atau aplikasi perpustakaan. Yang ketiga, fitur cek status mandiri agar mahasiswa bisa login dan melihat daftar buku yang dipinjam, jatuh tempo, dan jumlah denda. Yang keempat adalah pemasangan SOP visual di area perpustakaan agar mahasiswa memiliki panduan yang jelas dan proses layanan yang lebih tertib. Refleksi dari pembelajaran kami adalah tugas ini membantu kami memahami bahwa proses bisnis kampus bisa dianalisis secara sistematis dan didukung teknologi. Kami juga belajar bahwa BPMN merupakan alat bantu visual dan untuk menentukan alur kerja dan menemukan titik perbaikan. Intinya, teknologi dan pemetaan proses bisa membuat layanan kampus lebih efisien dan tertib. Kami juga berharap bahwa dari analisis kami dapat memberikan masukan positif bagi perpustakaan dari UNUGI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.